Satu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala guna menyimak dan memperhatikan diseminasi dari saudara kita Bapak Teguh Yono MPD tentang membangun budaya positif di sekolah. Nanti beliau akan menyampaikan materinya terkait dengan presentasi dari resolusinya ya tentang diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana isinya, bagaimana beritanya, kita akan menyampaikannya. Saya serahkan kepada pemateri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wa hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Serta Pusat Banglang, Bapak Haji Sabarudin SPD MM, pada rekan-rekan guru dari berbagai jurusan yang saya hormati. Pada siang hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan oleh-oleh yang sudah kami peroleh saat saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bekasi. Jadi apa yang saya peroleh ini adalah pembelajaran modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Dan ini perlu saya sampaikan karena memang amanahnya adalah untuk membangun sebuah budaya perlu kolaborasi. Jadi tidak mungkin hanya saya sendiri, tapi membutuhkan komunitas praktisi, dan Bapak Ibu guru merupakan salah satu komunitas praktisi yang harus turut serta mensukseskan. Sebagaimana untuk kita sebagai guru penggerak adalah tergerak dengan belajar. Guru penggerak, saya merasa tergerak dan merasa harus bergerak dan menggerakkan. Dan hari ini saya mengumpulkan atau mengundang Bapak Ibu untuk mendengarkan presentasi saya supaya sama-sama kita menggerakkan. Saya menggerakkan Bapak Ibu guru dan menggerakkan komunitas yang ada di sekolah ini untuk mengubah paradigma kita di dalam melakukan budaya positif di sekolah. Karena memang ada dari guru penggerak ini ada paradigma yang baru yang perlu kita sikapi dan perlu kita ketahui bersama, bahwa berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa kita ini tugasnya adalah menuntut, menyiapkan bagaimana minat bakat anak ini bisa tumbuh berkembang. Nah, namanya menuntut adalah menyiapkan. Ibaratnya kalau diibaratkan sebuah tanaman, kita adalah menyiapkan tanahnya, memupuk, mengolahnya agar tanaman yang ada di atasnya bisa tumbuh sebagaimana layaknya mereka. Jadi bukan menyanyi kurmanya dan sebagainya, bukan mengarahkan tumbuhannya itu kemana arah sesuai dengan gurunya. Nah, itu yang perlu kita sikapi bersama. Kemudian peran guru dalam dunia adalah menuntun, mengarahkan, berpihak pada murid agar potensi yang ada di dalam dia berkembang tumbuh sesuai kodratnya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki
Hajar Dewantara dalam semuanya yaitu ing arsa suntulodo ing madya mangerso tuturi hadayani. Jadi kita sebagai teladan, kita sebagai motivator, kita juga sebagai mendorong agar semua kemampuan itu, kemampuan dari anak itu bisa berkembang, bisa tumbuh. Itulah tugas sebagai guru kita di sekolah. Nah, untuk apa guru bergerak mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi guru penggerak ini diharapkan mampu menggerakkan atau mampu mewujudkan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, makanya kita dibekali dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dan hal inilah yang perlu kita sharekan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita sama-sama bergerak bersama melakukan perubahan-perubahan di sekolah ini. Karena tidak mungkin saya sebagai guru penggerak melakukan perubahan atau melakukan paradigma sendiri. Artinya saya butuh komunitas. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan dengan apa yang menjadi paparan saya ini nanti bisa merubah paradigma dan kita sama-sama bergerak bersama. Apa sih sebenarnya nilai guru penggerak ini? Guru penggerak adalah diharapkan nilai guru penggerak adalah bisa mewujudkan atau pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita tadi menerapkan atau mengimplementasikan apa yang menjadi harapan Ki Hajar Dewantara tadi. Kita diharapkan mampu memberikan pendidikan yang menyuguhkan pendidikan yang mengedepankan anak, bukan berorientasi pada guru. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi orientasi kepada guru. Guru bukan sebagai teacher center, sekarang bukan teacher center tapi bagaimana student center. Kadang-kadang kita masih juga menerapkan bahwa guru adalah harus menjadi panutan, dalam arti kalau nggak nurut ya salah gitu. Ini yang menjadi miskonsepsi yang selama ini kita lakukan. Kemudian guru juga harus inovatif karena kodratnya bahwa murid saat ini pada kodrat alam dan zamannya bahwa zaman teknologi. Artinya kita sebagai guru juga harus inovatif. Guru harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Guru meskipun lahir di tahun 70-an juga harus mampu mengadopsi dan mengadaptasi teknologi yang sedang berkembang sehingga kita bisa melayani kebutuhan murid saat ini yang terus berkembang. Kemudian guru juga harus mandiri, kemudian kolaboratif dan reflektif. Artinya kita kolaboratif dan saat ini kita melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak, dengan sekolah, dengan manajemen sekolah, dengan teman-teman supaya kita semua bisa bergerak maju. Kemudian reflektif, kita selalu merefleksi diri apakah yang sudah kita lakukan sudah sesuai atau belum. Kemudian peran guru penggerak dalam memimpin pembelajaran, coach sebagai guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi murid. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka coach juga mendorong kolaborasi agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid sehingga terwujudlah pendidikan yang diharapkan yaitu profil pelajar Pancasila, di mana dimensi profil pelajar Pancasila adalah mewujudkan murid yang bertakwa pada Tuhan Yang Esa, punya pemikiran yang berbineka global, kemudian dia mampu bergotong royong, kemudian dia kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itulah harapannya bahwa murid kita harus memiliki 6 dimensi itu di dalam proses pembelajarannya. Nah, hari ini saya memulai dari budaya positif. Jadi budaya positif ini saat ini adalah merupakan implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak.
Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam menentukan karakter karena budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, sebelum kita membahas budaya positif, inilah miskonsepsi yang selalu merundung dunia pendidikan secara keseluruhan sampai detik ini, bahwa sebuah ilusi ketika guru mengontrol murid. Jadi guru ini seolah-olah menjadi orang yang bisa mengontrol murid. Kamu harus begini, kamu harus nurut begini, kamu harus itu. Dan itu sebenarnya itu sebuah ilusi saja. Karena pada dasarnya ketika murid tidak mau menentukan pilihannya, akhirnya jadi pemberontakan, seolah-olah murid itu pemberontak, sehingga muncullah kata-kata murid nakal dan sebagainya, murid yang tidak nurut dan sebagainya. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, sebenarnya penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ada rentang waktunya. Kalau itu tidak muncul dari dirinya si murid, ya, ini penjelasannya, ya, penjelasan penguatan positif atau bujukan bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu periode tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan-bujukan. Artinya bahwa selama ini mungkin kita bentuk murid itu murid karena terlalu adanya bujukan, adanya tekanan, adanya seolah-olah kita harus nurut, dengan adanya hukuman dan sebagainya. Mungkin nanti akan saya bahas. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan memuatkan karakter itu adalah sebuah ilusi juga. Nah, ini penjelasannya. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita itu membuat murid itu salah, merasa bersalah, itu sebenarnya kita sedang menciptakan identitas gagal. Ya, kamu salah, identitas gagal. Ya, itu identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Jadi memulai sebuah konsep bukan dari mulai merasa bersalah. Itu harapannya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini karena kita orang dewasa, semua adalah boleh kita atur. Nah, ini. Nah, kemudian ini refleksi. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Malas berantem makanya nurut. Malas karena dihukum apa dicukur rambutnya, nurut. Kemudian karena kita mendapatkan pujian. Nah, akhirnya karena dapat hadiah, karena mendapatkan uang atau dapat alasan lain sehingga kita menuruti kemauan itu. Nah, sebenarnya bagaimana implementasi budaya positif itu? Budaya positif adalah budaya yang dibangun karena kesadaran, tanggung jawab yang lahir dari motivasi internal pada anak, bukan karena adanya motivasi eksternal karena hukuman atau hadiah atau penghargaan. Artinya harapannya bahwa proses pembelajaran kita adalah memunculkan motivasi internal, motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Sebagai contoh, kalau kita berangkat kerja, motivasinya karena kita nggak bisa absen atau karena itu tugas, atau karena memang ini menjadi kewajiban kita sebagai ASN atau sebagai guru. Nah, kalau kita ini menjadi tanggung jawab, artinya bahwa itu berarti muncul dari diri kita. Tapi kalau kita cuma takut karena absen, besok nggak keluar NTPP-nya, itu
gitu ya, jadi masalah gitu loh. Artinya inilah yang mencoba dibangun oleh melalui guru penggerak ini. Nah, kemudian apa makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harusnya ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Artinya bahwa Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu bukan, merdeka itu berarti bebas, tapi ketika bebas artinya kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan, tapi ada tanggung jawab dari dalam dirinya murid gitu. Jadi diberikan tanggung jawab, bukan karena tekanan-tekanan. Namanya merdeka itu di situ sebenarnya ada self disiplin. Nah, menurut dikuatkan oleh Ki Hajar Dewantara lagi bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi kalau kita runut bahwa ya murid-murid kita masih disiplinnya masih eksternal, artinya kalau kita lengah ya berarti nggak disiplin. Contohnya kita lakukan tiap hari keliling untuk masuk muter, apakah ya itu salah? Tapi harus dimulai dari memulainya, meskipun ini salah, tapi ajakan bentuknya ajakan, bukan marahin, tapi diajak. Nah, mudah-mudahan nanti dengan begitu muncullah kemauan, motivasi dari dalam diri kita, supaya kita mereka memiliki motivasi dari dalam dirinya, sehingga itu jauh lebih kuat. Karena ini pendidikan bukan zaman kolonial lagi, pendidikan kita bukan zamannya Belanda lagi, yang harus dicambukin dan sebagainya. Nah, akhirnya menurut Ki Hajar Dewantara, mardika itu iku jarwanya noramu lepasin pangreh nanging ugo kuat kuoso amandiri bionggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuang memerintah dirinya sendiri. Artinya kalau kita merasa dirinya pengen merdeka, ya berarti kita harus punya self disiplin, punya disiplin diri yang kuat dari dalam. Nah, kita sebagai guru harus memahami 5 konsep dasar atau 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita menemukan murid kita itu menyimpang, bisa jadi ada 5 di sini yang tidak terpenuhi. Pada dasarnya manusia itu butuh 5 ini, bertahan hidup. Makanya sekolah, supaya ketika nanti sekolah dia mampu survive, mempertahankan dirinya untuk bisa berkarya, bisa mempertahankan diri, bisa terus bergerak hidup. Makanya harus punya kompetensi, makanya sekolah. Kemudian bisa jadi dia naluri pengakuan, dia tidak memperoleh pengakuan. Makanya kadang-kadang anak juga sok jagoan itu, karena mungkin di rumahnya tidak merasa diakui, tidak punya kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Dia tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebisaan mereka, tidak pernah disuruh misalnya presentasi,
tidak pernah disuruh, semuanya ditunjuk dia aja, padahal dia punya, tapi nggak pernah kesempatan. Dia sebenarnya bisa sepak bola, tapi nggak pernah dikasih kesempatan. Bisa jadi, nah dia butuh penguasa. Nah, atau bisa jadi dia sebenarnya butuh kasih sayang, butuh perhatian. Selama ini kita apakah sudah memberikan perhatian kepada murid? Apakah sudah memberikan hari ini kamu bagaimana, apakah jalannya macet atau tidak, atau di sekedar hai say halo, gimana kabarmu hari ini? Perhatian, bentuk perhatian itu yang mungkin tidak dikasih, sehingga bisa jadi itu yang menyebabkan mereka saat ini atau di rumah bahkan, karena di rumah juga sebenarnya pendidikan yang paling utama adalah keluarga sebelum pendidikan. Nah, ketika mungkin keluarganya kurang harmonis, bapaknya nggak ada, tinggal sama nenek, ya dia butuh kasih sayang. Nah, selama ini mungkin tidak diperoleh hal itu, sehingga ada luapan-luapan yang tidak dicapai, yang mungkin bisa menyebabkan mereka menyimpang dari kebiasaan-kebiasaannya. Nah, kemudian manusia juga butuh kesenangan. Nah, dia butuh kesenangan, butuh kebebasan. Dia mungkin bosan, diajar gitu-gitu aja, ajarnya gitu-gitu, makanya bosan. Makanya butuh bebas, butuh kesenangan. Dia butuh bercanda, butuh ini. Tegang, masuk udah tegang mulu. Belajar langsung materi, gitu, gak ada ice breakingnya, udah langsung materi aja, stres. Nah, artinya apa? Kita harus memahami sebagai guru harus memahami 5 dimensi, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Sehingga harapannya kalau kita, makanya gimana supaya kita mengetahui? Ya kita misalnya ada yang terlambat, ya kita gali informasinya. Kenapa? Karena memang jauh, apa karena males? Kalau males kenapa? Ya kan, terus gitu. Ya kita sebagai konseling, apalagi memang ini kesiswaan konseling sangat membutuhkan informasi ini. Karena apa? Ya, kita nggak bisa menjudge bahwa mereka melakukan itu atas dasar cuman sekilas. Ya kayak kemarin kita lihat motornya cuma satu, gantian gimana? Nah, makanya nanti kita akan bahas tentang restitusi. Nah, kemudian kita yang harus kita ketahui sebagai guru bahwa ternyata ada 5 posisi kontrol. Menurut Derek Gosen dalam bukunya Institution Reconstruction School Discipline ada 5 posisi kontrol di dalam bukunya. 1, penghukum. Penghukum ini adalah teori kontrol yang paling rendah. Nah, mungkin sekolah kita masih di level ini, jujur aja. Kita masih di sini. Penghukum. Apa lo? Buktinya apa? Matanya pokoknya ya kayak batu bola. Ya kan? Nah, saya jujur, kita masih penghukum. Lotot, marah-marah, kamu lagi. Istilahnya kayak gitu. Seolah-olah mereka itu pokoknya salah aja. Dan kita tidak mau tahu gitu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah, dibisikin biasanya. Nah, kamu nggak kasihan sama ini? Nah, apa namanya? Kamu, biasanya nih, kok kamu lagi sih? Capek deh lihat kamu. Itu aja, gitu ya. Biasanya gitu. Nah, akhirnya anaknya merasa jadi pribadi yang sangat bersalah. Bisa jadi, ya kalau salah-salah, dia bisa bunuh diri gara-gara merasa bersalah yang berlarut tadi kan. Stres karena apa? Merasa dirinya paling buruk, merasa yang paling rendah. Nah, kemudian berteman. Kamu nggak kasihan sama ibu? Kalau kamu telat-telat mulu nih, saya ditegur nih sama kepala sekolah. Nggak kasihan. Nah, ini pertemanan nih. Nah, pertemanan itu gitu gayanya. Nggak kasihan sama ibu. Kamu telat mulu. Saya ditegur, yang ditegur itu bapak sebagai wali kelas kamu. Nah, jangan diulangi ya. Ini berteman, perasaan berteman. Bagus ya, bagus. Tapi di sini tidak menunjukkan kemandirian. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu selalu membandingkan dengan aturan.
Woi, hari ini tahu nggak sepatunya apa? Hitam. Kenapa kamu pakai putih? Aturan tahu nggak aturannya? Omelin. Bajunya apa? Omelin. Ya aturan harus begini. Copot sepatunya sampai pagi, sampai siang. Nggak pakai sepatu, nyeker, ya kan? Copot sepatu. Dan itu berlaku nggak di sekolah? Kita pernah. Apakah itu bagus? Bagus. Yang 4 ini lumayan, tapi yang lebih bagus adalah manajer. Manajer adalah bagaimana cara membangkitkan motivasi dirinya, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Jadi ketika murid ini salah, kita berusaha masuk ke dalam masalahnya dia. Kenapa kamu kok terlambat hari ini? Oh saya tidurnya terlalu malam Pak. Terlalu malam. Oh ya, mungkin kalau saya juga tidurnya malam, saya juga pasti lambat lah. Nah, itu masuk namanya, itu bagian dari menstabilkan identitas. Pasti semua itu manusiawi, karena kalau kita jualan apa namanya, kalau malam-malam kan ngantuk ya. Iya, sama. Manusiawi sekali. Tapi kemudian bagaimana caranya memvalidasi tindakan tadi? Benar nggak kalau kamu itu misalnya terlambat kayak gini? Aturannya kan jam segini. Benar nggak? Salah. Kenapa kok salah? Ya karena itu tadi tidak menghargai orang lain. Yang lain gurunya udah masuk, kitanya belum masuk. Namanya tidak menghargai. Menghargai orang tua, menghargai orang lain, menghargai gurunya. Benar enggak? Oh iya, salah. Nah, kemudian ditanyakan keyakinan. Kalau itu enggak benar, menurut kamu caranya gimana? Nah, nanti anak sendiri yang mencari solusi. Dan saya kemarin sudah mencoba mempraktekkan dengan guru. Nanti misalnya saya terlambat, saya panggil yang terlambat hari Senin itu biasanya dengan pertanyaan itu tidak terlambat di hari Selasa, ganti orang. Ada yang terlambat tapi bukan orang itu. Artinya karena apa? Yang sudah saya stimulasi dengan tadi itu enggak, dia berusaha untuk memperbaiki konsep hidupnya. Caranya gimana? Ya dia yang mencari, bukan kita. Kalau kita dikte, dia pasti cari jalannya dia. Tapi kalau kita kembalikan ke mereka, solusinya gimana? Dicarikan, dia dikasih kisi-kisinya di jalan keluar. Gimana menurut kamu? Begini. Terus ada lagi nggak yang muatnya? Begini. Nah, dia otomatis dia sendiri yang bertanggung jawab. Itu sebenarnya. Bukan kita dikte, wah kamu gitu. Bukan terus Pak Teguh mau nggak? Mau setelah itu, cuman caranya mungkin beda. Kamu mau sehat nggak? Sehat. Enggak mau sehat. Sehatnya bos bukan hukum saya. Gitu ya. Nah, jadi dari paparan tadi, dari paparan budaya restitusi itu yang kita sampaikan tadi, bahwasannya kita berharap bahwa di sekolah ini juga ada perubahan-perubahan yang kita mulai dari yang hal-hal kecil saja. Diharapkan yang tadi kita bukan menjadi guru-guru yang sifatnya penghukum saja, tapi memberikan kesempatan murid berinovasi, menumbuhkan tanggung jawab ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan melakukan perubahan-perubahan. Insya Allah dengan cara seperti itu kita manusiakan namanya. Jangan dijadikan mereka itu seperti, maaf, tanda zaman kolonial, budak-budak, kamu salah campuki. Zaman dulu kan sekolah begitu. Kalau dia nggak nurut zaman kolonial, yang sekolah itu yang mau nurut, tapi kalau nggak nurut jadi campuki. Nah, kita di dalam proses pendidikan kurikulum merdeka ini harapannya bahwa kita memberikan kemerdekaan kepada murid sehingga
memberikan keleluasan berpikir mereka, sehingga dia menemukan jati mereka, jati diri mereka. Jadi kita itu hanya memagari dari samping kanan, samping kiri, supaya ibaratnya air tidak meluber kemana-mana. Potensinya sesuai dengan on the track. Nah, kita tugasnya itu bukan apa namanya. Kadang-kadang kita berlebihan sebagai guru A pengennya dia pintar, guru B bahasa Indonesia, saya udah ngajar, kamu masih guru aja pengen pintar, guru C semuanya pintar, orangnya semuanya itu suruh pintar semua, susah. Ketika nanti dia sudah berusaha, metode kita sudah benar, kita sudah memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif, nyaman, terus dia nggak pintar, ya berarti takdirnya bukan di situ. Ya iyalah, yang penting metode kita sudah benar. Lah kita aja metode udah nggak benar, masuk nggak benar bisa. Tapi kita maunya memberikan nilainya masih ngotot. Nah itu Pak. Jadi dari paparan ini bahwa saya sebagai guru penggerak mengajak teman-teman mungkin memberikan merubah paradigma baru terhadap murid-murid kita. Murid-murid kita adalah murid-murid zaman milenial yang memiliki akses teknologi yang luar biasa. Artinya tugas kita adalah meluruskan potensi-potensi dia, bukan membatasi, artinya tidak memperbolehkan hal itu, tapi membatasi mana yang positif, mana yang tidak. Nah, namun demikian ada cara-cara yang lebih bagus yang selama ini kalau kita masih di level penghukum, harapannya kita berubah menjadi level 5, level manager. Dengan cara apa? Dengan cara segitiga restitusi ini kita menstabilkan identitas mereka. Jangan dia lagi salah, kamu gimana kamu? Saya ya gitu. Kemudian baru memvalidasi tindakan yang salah tadi. Oh kamu kayak gini benar enggak? Oh salah. Nah kalau salah gimana? Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menciptakan pendidikan yang merdeka, pendidikan yang memberikan kesempatan murid berkembang sesuai minatnya, pendidikan yang mengarahkan murid menuju profil P3, profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan warna baru, pengetahuan baru, sehingga kita bisa melakukan perubahan bersama-sama. Saya tidak mampu melakukan perubahan sendiri, makanya nanti di modul berikutnya ada namanya pendidikan pembelajaran diferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial dan emosional, ada lagi. Jadi harapannya bahwa kita itu selain masalah kognitif, non kognitifnya juga, bukan pembelajaran bukan masalah pengetahuan saja, tapi non kognitifnya juga. Makanya ada pembelajaran sosial emosional juga. Terus kemudian bagaimana murid itu belajar, substansinya dapat, tapi cara belajarnya, gaya belajarnya beda-beda. Yang suka PowerPoint silakan PowerPoint, yang pakai pakai PPT silakan pakai PPT, yang pakai Canva silakan pakai Canva, yang pakai video silakan video, yang pakai voice note silakan pakai voice note. Substansinya adalah hasil produknya apa, bebas kamu mau cara mencari ilmunya silakan. Contoh misalnya kan Pak Dedi
ngajar prosedur, ya, tentang menulis prosedur. Prosedurnya apa? Mau prosedur buka ban, mau prosedur buka tangki motor, mau buka nyetater mobil, prosedur. Yang penting judulnya adalah prosedur. Medianya bebas, itulah yang disebut dengan diferensiasi. Jadi jangan kita harus sama semua. Sukanya apa dia? Oh sukanya dia main game. Ya prosedur gimana main game? Ya kan? Bukan Mobile Legend gitu. Ya silakan gitu. Intinya kan Bapak kan ngajarin prosedur kan. Nah, itu harapannya sehingga murid itu akan menemukan kesenangan di dalam belajar, bukan dipaksa untuk mengikuti pola kita, bukan pola kita, tapi pola yang gimana ya kita mengharapkan itu. Demikian Bapak Ibu sekelumit apa yang menjadi yang saya sudah pelajari dan perlu saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menutup diri untuk dengan perubahan-perubahan itu. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusi. Ada waktu sekitar 12 menit. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi dari Pak Teguh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Teguh, mantap banget ini. 2 hari saya mimpi kayak gini apa nih? Alhamdulillah. Dari tadi menurut Bapak tentang motivasi di sekolah. Ya, tadi menurut Kiai Jatawatara, ini menurut Bapak, gitu ya. Oke, sekarang mau saya tanyakan, bisa tebak nih. Wah, banyak, ada 8 pertanyaannya, satu aja. Bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah yang Bapak jelaskan tadi dapat mempengaruhi proses motivasi belajar siswa? Ya, dari Kiai Jatawatara, Dr. Wirya, gitu ya. Oke, kira-kira itu Pak. Terima kasih. Prosesnya. Ada lagi. Terima kasih. Saya Syahrul izin bertanya kepada Pak Teguh. Menurut Bapak, apakah disiplin di sekolah kita sudah sesuai dengan harapan Bapak? Kiranya pemaparan Bapak seperti apa? Terima kasih. Oke, dua dulu. Lupa ya. Tadi apa tadi? Oh ya. Jadi apakah budaya positif itu mempengaruhi motivasi belajar? Pasti. Karena tapi harapannya budaya positif itu dia menyadari memang ini kebutuhan. Misalnya kita ini kan dalam proses misalnya sekolah SMK adalah sekolah menuju dunia kerja. Jadi kalau suruh potong rambut, suruh dia berdiri itu jangan atas dasar keterpaksaan karena takut sama Pak Teguh, takut sama Pak Ipek, takut sama Pak Owot, takut sama Pak Dilan, bukan begitu konsepnya. Tapi bahwa ini merupakan kebutuhan. Ketika ingin menyadari bahwa kebutuhan, kehadiran mereka juga menjadi penyemangat. Oh iya, karena ini saya butuh. Makanya dia mau lari, mau berdiri, mau suruh cukur rambut pendek, suruh ini, ya dia tetap nyaman. Nah harapannya bahwa sekolah ini menempatkan posisi di budaya positif ini bukan sebuah ketakutan,
bukan karena ketidaknyamanan. Maksudnya ketidaknyamanan itu kalau ketemu Bupati dihukum, ya, ini kan ketidaknyamanan. Jadi manutnya itu karena ketidaknyamanan, bukan itu harapannya. Tapi manutnya ini karena ini merupakan kebutuhan. Pak Teguh, misalnya kita datang pagi-pagi setengah enam, bukan karena saya pengen cari tukang kepala sekolah, tapi memang ini tugas saya, menyadari bahwa ini tugas saya memang harus pagi. Bukan karena saya pengen dapat penghargaan, misalnya. Saya pulang sore bukan karena pengen nanti dapat catatan lemburan, bukan. Jadi ini harapannya gitu loh. Nah, mudah nggak? Sangat sulit. Karena memang ini masa transisi kolonial. Pendidikan kita kan jujur aja kolonial memang. Marahin, maki-maki. Sekolah itu pokoknya isinya maki-maki, murid itu pokoknya salah aja. Gitu ya. Kita menempatkan murid itu seolah-olah dibentuk menurut kita. Awas dulu ya, nanam timun. Nah, gitu kan. Awas dulu ya, kalau enggak cukur, kayak gitu. Maksudnya, kalau enggak seolah-olah awas ini adalah kata-kata yang sangat menakutkan dan harus dituruti. Tadi kontrol, orang tua berhak kontrol murid, kalau nggak kayak gitu, padahal sebenarnya bisa juga. Mungkin karena tadi kita nggak tahu cara memberikan tanggung jawab, makanya kita selalu menekan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa berubah. Gimana tadi menumbuhkan tanggung jawab? Ya kita coba. Pak Teguh juga lagi nyoba, bukan berarti Pak Teguh udah. Gitu. Pak Teguh dalam proses mencoba itu. Dan saya juga memulai mencoba ketika datang, makanya Bu, biar saya yang tangani. Karena saya juga exercise. Tapi ketika saya exercise dari beberapa kasus yang terlambat kemarin, hampir semuanya ketika saya berikan tanggung jawab gimana solusinya, clear. Ya, clear artinya mereka mencari solusinya gimana. Menurut kamu gimana? Oh, pasang waker, selain waker apa kalian? Maknya bisa bangunin nggak? Oh ya bisa. Besok saya nggak pengen ketemu lagi ya. Besok nggak ketemu lagi. Dan saya juga mencoba misalnya yang kasus rokok ya. Entah saya terakhir ini enggak. Terakhir ini kan rokoknya di dalam nih. WC ini selalu puntungnya paling banyak. Akhirnya saya panggil. Oke, kalau memang orang tua mau merokok, boleh merokok. Saya tanya, merokok boleh nggak? Oh boleh Pak, udah boleh. Di rumah boleh. Ada yang bilang, sekarang kamu baru sama-sama merokok. Saya laki-laki, kamu laki-laki. Pak Teguh cuma minta, jangan rokok di dalam sekolah. Malu atau sekolah? Ini sekolah. Oke, sampai situ saya kumpulin juga kepala-kepala suku yang ini. Alhamdulillah maksudnya turun. Setelah turun, ada yang merokok. Ternyata malah yang di mana itu? Di polsek. Nah polsek itu nggak ada grupnya nggak ada komunitasnya. Dan saya nggak aware sama dia, nggak peduli. Karena di polsek paling orangnya nggak nakal gitu kan. Ternyata merokok juga. Akhirnya kamu nggak dari mana merokoknya? Dari mana parkirnya? Polsek. Akhirnya udah. Nah sekarang saya selalu memantau yang tukang bersihin WC, reduksinya buat cukup tinggi gitu. Artinya yang rokok, puntung rokoknya sudah. Makanya saya memantaunya, saya bukan ke memantaunya adalah ke petugas yang bersih-bersih. Harus masih ada nggak puntung rokok? Tidak Pak, aman. Ya, kalau aman berarti kan berkurang. Itu uji coba saya. Masalah saya nggak ngikutin bocah gitu, tapi saya meneliti itu. Jadi sangat tinggi hubungannya motivasi budaya positif dengan tadi. Terus lanjut pertanyaan Pak Sahrul, menurut Bapak budaya positif kita sudah sesuai dengan harapan Bapak belum? Masih belum. Karena memang kita masih murid-murid kita itu masih ke sekolah, datang ke sekolah masih tadi
karena takut. Buktinya Pak Teguh masih keluyuran ke parkiran-parkiran. Kalau jam 7 kurang 10 saya keliling, baru dia geser. Kemudian baru masuk cukur. Kalau nggak dibilang, cukur ya. Kalau dibilang nggak mau dengerin. Artinya budayanya bukan kesadaran, bukan kebutuhan. Nah, dalam rangka itulah kita di sini duduk di sini sama-sama, harapannya kita mampu sama-sama menggerakkan. Karena memang perubahan ini terlalu besar untuk digerakkan oleh seorang teguh. Ini butuh power yang sangat luar biasa. Manajemen, kemudian teman-teman, paradigma teman-teman tentang hal ini sehingga mampu menggerakkan ini ke arah yang lebih bagus. Terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Wih, cek belakang. Estek, tambah estek. Habis ini BK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Zakaria, guru teknik elektronika industri. Di sini membahas tentang implementasi budaya positif yang ada di sekolah SMA Tambelang, di mana peran guru salah satunya adalah sebagai menuntut, kemudian mengarahkan dan juga berpihak kepada murid. Nah, yang saya mau tanyakan nanti adalah berpihak kepada murid. Dalam hal ini sekolah merupakan wadah menguatkan karakter. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana jika kita menemukan siswa yang memiliki kenakalan yang lebih, bahkan melebihi dari teman-temannya di kelas? Apakah kita dihukum atau tidak? Menurut dari mutasi budaya positif di sekolah. Itu aja. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan MPP pertanyaan DP. Jadi gini, kita sebagai guru memang perlu belajar lagi. Artinya belajar itu kita harus memang pembelajaran ini kan pembelajaran sepanjang hayat. Harapannya bahwa murid-murid itu terus memiliki motivasi belajar yang bagus. Nah, memang murid ini kan memang ada yang nakalnya melebihi dari teman-temannya gitu ya. Ada yang sangat tidak wajar gitu. Contohnya gini, dengan tembok yang 4 meter aja masih dilompati. Gila. Murid kita itu lompat 4 meter. Ya kira-kira gitu. Harusnya terus belinya banyak itu, masih ditetelin sampai habis. Enggak masuk akal gitu. Tapi memang itulah. Nah, bagaimana caranya? Memang disinilah butuh konseling. Artinya butuh digali. Sebenarnya maunya apa sih gitu. Nah, yang berhak menggali siapa ya sebenarnya? Ya semua guru sebenarnya. Tapi mungkin pendekatan yang lebih ini adalah BK. Makanya BK nggak boleh marah-marah. BK itu pendekatannya lebih ke emosional. Dirangkul, ditepuk, dilus-lus, dibelek. Untung saya bukan BK. Kalau ini saya kalau perempuan saya suruh nyender di sini. Terima kasih. Ya gitu ya. Untung saya bukan BK, bukan asesmen. Nah kemudian digali. Nah, ada teori namanya inquiry apresiatif. Jadi di tengah kita melihat sesuatu itu jangan dari sisi yang negatif. Inquiry apresiatif itu melihat sesuatu itu adalah nilai kekuatannya. Contoh tadi tawuran. Kalau tawuran berarti selain bahwa itu berbahaya, ada nilai sebenarnya, nilai solidaritasnya dia yang sangat tinggi, nilai keberaniannya yang sangat tinggi, dan itu sebenarnya bisa kita garap. Itu harapannya. Oh dia itu orang pede loh, bisa digarap. Makanya Pak Teguh pernah menerapkan mereka itu saya jadikan keamanan pada saat pensi.
Dir ya, ingat nggak Dir? Nah iya, saya udah menerangkan, tapi saya nggak tahu kalau itu inquiry apresiatif, tapi saya bahwa itu cara saya waktu itu, ternyata oh ini gitu, dan saya presentasikan waktu ini, dan memang itu yang inquiry. Jadi hanya melompat gimana? Ya dia berarti punya keberanian, punya ya apa, dan selain itu kita perlu gali kenapa sih tadi kita melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Jangan-jangan mereka itu sebenarnya butuh pengakuan, tapi kita nggak pernah memberikan media. Atau dia sebenarnya pengen diperhatiin sama guru BB yang cakep-cakep, nggak pernah dipanggil. Nah, diajak ngobrol, kenapa sih nek kamu nih ngobrol, dialog, gitu ya. Juga malah takut lah, gitu ya. Gitu ya. Jadi kita kembalikan dari 5 kebutuhan tadi apa? Oh makan enggak? Oh, dia bukan butuh ini. Oh mungkin dia butuh kasih sayang, pengakuan, penguasaan. Kita kembalikan ke sana. Apa sih digali? Jangan-jangan kamu keluarganya di mana? Ini bapak di mana? Oh berarti dia kurang kasih sayang, makanya dia berutang dulu. Dia wajar, orang tuanya aja bisa, bapaknya bisa, ibunya nggak ada, tinggalnya sama neneknya. Gimana mau perhatian? Nah itu tuh. Makanya kalau sudah kayak gitu, ya perlu sering ini. Kayak si itu juga sampai tuh 11 THP. Ya udah, mungkin kurang kasih sayang, datengin. Ya, itu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Kajek. Ya. Kemudian tadi dengan cara segitiga restitusi 35 kebutuhan dasar manusianya. Harapannya terus gitu. Karena kita itu jangan menjustifikasi seseorang karena kita tidak pernah tahu latar belakangnya mereka. Ya, supaya tahu ya digali diajak ngobrol. Gimana, jangan-jangan memang nggak punya duit, jangan-jangan begini, jangan-jangan motor itu. Ya kayak kemarin terlambat, kenapa kamu terlambat? Motornya gantian mak sama bapaknya yang ke pasar sama dia. Untung masih bisa sekolah. Ya berarti kan gimana kira-kira? Emang nggak bisa nembing temennya, ada nggak yang searah? Oh nggak ada pak, kalau nggak ada searah gimana? Ojek bisa nggak? Itu terus dicara supaya dia bertanggung jawab atas ini. Kalau sekolah ini merasa bahwa sekolah ini penting menurut dia, berarti cari solusi. Dan lagi BK terakhir BK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas pemaparannya. Saya juga bukan pertanyaan ya, lebih tepatnya ke pendapat saya. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak paparkan mengenai budaya positif yang harus kita terapkan secara bersama-sama, karena saya sendiri melihat efeknya dengan kita berkolaborasi antara guru BK dan kesiswaan dengan wali kelas juga dan semua yang ada di sekolah ini. Insya Allah yang awalnya terutama dalam penegakan kedisiplinan ya Pak ya, awalnya mungkin anak dengan terpaksa akan menjadi terbiasa, dan setelah menjadi terbiasa mereka akan menyadari seperti yang disampaikan tadi akan kebutuhannya sendiri, akan kewajibannya sendiri, dan itu akan mungkin di awal-awal ya mereka mungkin masih dengan sangat terpaksa untuk masuk karena masih harus dioprak-oprak bahasanya begitu. Tapi insya Allah dengan kesininya mereka akan terbiasa dan menyadari dengan sepenuhnya, mudah-mudahan itu yang berbeda. Yang masih ada sedikit pertanyaan, apa upaya yang dilakukan guru agar tidak ada memperluas lagi, karena masih saya sendiri di depan menjadi, kenapa saya sekarang BK menjadi polisi sekolah, saya jadi seperti itu sekarang, merasanya seperti itu karena agak gemes juga Pak
kalau udah di depan itu kita udah nggak bisa bicara dengan lemah lembut lagi gitu. Jadinya dengan harus intonasinya diperkeras gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyemangatnya Bu Tati. Jadi sebenarnya ini bukan saat Pak Teguh ini hanya membawa informasi, karena saya cuma untuk sementara ini adalah guru penggerak pertama yang memperoleh informasi pertama, perlu saya sebarluaskan kepada teman-teman supaya kita sumpah memiliki pemikiran baru. Apalagi di sini muda-muda, nggak ada yang tua, jaga aja muda. Ada tua. Nah, yang muda-muda ini menjadi menjadi inovator, change of agent, agen perubahan, agent of change. Agent of change. Jadi agen perubahan supaya transformasi perubahan supaya kita jangan justru karena yang ngerti, yang paling dekat dengan generasi milenial itu kita. Yang bapak-bapak lainnya 80-an bukan 70-an, kalau Pak Teguh kan 70-an. Ya, jadul banget itu. Nah, artinya harus mengerti. Nah, memang ini butuh waktu, bukan berarti misalnya di dalam Pak sulit, emang sulit, tapi harus dimulai dengan cara-cara. Makanya saya harapannya teman-teman ini di kelas bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan, bukan peraturan. Misalnya pelajaran Pak Sarul, kita belajar ya, oke. Nanti selama kita bikin keyakinan kelas dulu, kita belajar jam 7 tepat, oke, sepakat, tulis. Jadi tulis di sini. Kemudian selama pelajaran Pak ini nggak boleh ada yang keluar ya. Oke, sepakat, tulis, sepakat. Jadi kita terus kemudian jaga kebersihan, tidak ada yang buang sampah sembarangan, sepakat. Jadi bukan peraturan, tapi atas dasar keyakinan antara guru sama murid atau wali kelas dengan murid dibikin keyakinan. Pagi nyapu, ini itu. Dan Pak Teguh dalam proses pembelajaran ini juga dibikin keyakinan kelas. Jam 1 waktu udah di kelas ya, Bapak Ibu sholat. Nah, kita kan nyadari, oh iya, jam dulu, buset, kurang 5 menit. Cepat ya. Karena kita udah bikin keyakinan. Kalau melanggar malu. Itu keyakinan itu kayak gitu. Beda sama contoh, jangan buang sampah sembarangan. Kata-kata jangan ini kan perintah. Nah, kalau beda sampah pada tempat jangan. Ya, isinya itu instruksi. Nah, kan kesel. Nah, pagi kalau 6 udah merah, 6 biasa aja. Artinya kan apresiasi, terima kasih Pak, lebih lambat biasanya. Kasih dong apresiasi, ini kayak mau itu lumayan. Ini depan. Kita telat dikit untuk main. Saat itu di panggilan KC. Kita supaya tidak hukum tadi. Mari segiti Bapak Ibu di YouTube bikin video kemarin simulasi restitusi. Jadi kita segitiga tadi ada orang nakal, kamu nakal namanya orang berantem biasa. Tapi apa baru ketika menurut agama kita enggak, menurut orang tua enggak. Yang cari solusi menurut pemikiran kita cuma memastikan aja. Ya, kamu ya sepakat ya. Jangan menurut kita. Sepakat ya. Oke, bisa bentuk implementasinya kamu. Kita lihat besok ya. Kalau masih telat berarti itu kita tunggu tanggal Allah. Dengan begitu diberikan insya Allah mereka Allah. Dan ini akan muncul berarti nanti cuman karena awam soalnya jangan nolak.
ilmu sama kita buka tapi karena ini ada teori dan bisa diterapkan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ini di sekolah kita menjadi sekolah yang beradab, wadahnya memperoleh wujudkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam. Dan demikian ada lagi mudah-mudahan atas atensinya masih dan gorengannya belum cukup, pesan kopi ini tinggal yang penting jangan kopi gondrong mahal belum gajian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.